Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesakan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus pengharapan, ku tahu pasti Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu.
Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki.
Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, bersama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini dengan keadaan yang sangat luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk ibadah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk anugerah-Mu Bapak dalam kehidupan kami. 1 minggu ini kami lewati Bapak, semua dengan penyertaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapak, kami butuh Roh-Mu Bapak di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Oh Roh Kudus, kami hadir. Dalam Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong
Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Say, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Salah disungguh-sungguh lagi. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship Your holy name. 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 Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorangan haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kaya di rumah-rumah, sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan lebih lagi yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang perkasa. Sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Sekali lagi saya rindu yang ada di rumah-rumah berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi yuk berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama yuk, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, atas Allah sanggup untuk menyediakan. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan kanan kirinya, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita berkatakan dengan iman 3, 2, 1 pasukan. Laskar Kristus. 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Yes, yes, yes. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati lewat setiap pujian penyembahan yang kita naikkan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika hati kita terbuka, firman Tuhan boleh menjamah setiap hidup kita. Yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mari siapkan hati kita lebih lagi. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah, kita memuji Tuhan. Haleluya, ya Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tangan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, katakan sama Tuhan, ku menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi, angkat kedua tangan kita dengan iman, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, haleluya, terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang di rumah-rumah dimanapun kau berada, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Rabakaralabara, berikan ibadahmu yang terbaik hari ini. Berikan penyembahanmu yang terbaik. Berikan pujianmu yang terbaik hari ini. Dia Tuhan yang layak disembah. Dia Allah yang layak dipuji. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Ora bakara labaya sante, hindarala baralabaya so. Jamah setiap kami Tuhan, jamah umatmu ya Tuhan, jamah anak-anakmu ya Tuhan. Oh kami rindu akan Engkau, kami rindu bersekutu denganmu. Kami mau menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Oh haleluya. Kita karalabaya satu, ikaralabaralabaramu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kikaralabata karalabaralabaralabaralabaralabar. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. Horabata karalabaralabara, horabakaralabarabara. Jamah anak-anakmu ya Tuhan, jamah anak-anakmu Tuhan yang beribadah pada hari ini. Jamah ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah, berikan pengharapan yang baru bagi yang putus pengharapan. Tuhan berikan kepercayaan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian umatmu yang beribadah hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Karena kami tahu roh di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Kami tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Karena kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang beserta dengan setiap kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh duduk diam. Hati kami terbuka untuk taburan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Sekali lagi, haleluya. Hari ini yang masih berhubungan dengan hari Pentakosta, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus dan bahasa roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan lihat Alkitab kita yang pertama, Markus pasal 1 ayat yang ke-8. Ini Yohanes Pembaptis yang berkata, Bapak Ibu Saudara, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Jadi Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di Alkitab katakan dia akan memberi dirinya dibaptis sebagai tanda pertobatan dan juga untuk menggenapi seluruh kehendak Allah di dalam kehidupan orang yang baru percaya tersebut. Dan kita Gereja Bethel Indonesia yang melakukan baptisan air dengan cara yaitu dicelup, ditenggelamkan. Karena baptisan itu berasal dari kata bapto, baptiso, yang mempunyai arti dicelupkan, dilingkupi seluruhnya, kemudian dimasukkan ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita yang sudah percaya Yesus, maka orang Kristen itu mengalami yang namanya yang pertama itu baptisan air. Dan itu dilakukan oleh hamba Tuhan. Ya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kemudian ayat ini juga berkata ternyata ada satu baptisan lagi yang dialami oleh orang percaya. Yaitu dikatakan baptisan dengan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini yang membaptis itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, kita buka juga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengulangi kembali perkataan daripada Yohanes Pembaptis yang ada di Markus pasal 1 ayat 8 ini. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya. Perhatikan di situ ya. Murid-murid disuruh untuk menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Katanya, coba lihat. Diulangi lagi yang Markus 1 ayat 8. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang mengerti ini katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini sesuatu yang penting. Karena bukan hanya Yohanes Pembaptis yang mengucapkannya, tetapi juga Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berpesan secara khusus kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Sampai apa? Janji Bapa itu terjadi. Apa itu janji Bapa? Yaitu bahwa murid-murid akan yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Nah kemudian setelah itu Bapak Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga dan murid-murid menunggu di loteng atas Yerusalem. Mereka bersehati, mereka bertekun dalam doa bersama-sama selama 10 hari. Dan kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai janji Bapa, yaitu di mana Tuhan berjanji untuk yang namanya mencurahkan Roh Kudusnya. Dibaptis dengan yang namanya Roh Kudus, itu terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2. Mari coba kita akan lihat. Ayat 1 sampai dengan ayat 13. Alkitab katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat ini Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara begini, peristiwa di mana orang percaya pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah dinamakan dengan baptisan Roh Kudus. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan tadi di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Mereka menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Yaitu baptisan Roh Kudus. Dan ayat yang keempat dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah pertama kali di mana orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini dikatakan setelah mereka penuh Roh Kudus pertama kali dan mereka dibaptis Roh Kudus, maka Alkitab katakan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh. Rohnya huruf besar, Roh Kudus memberikan kata-kata dan murid-murid itu mengatakan kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan inilah yang kita percayai dengan yang namanya bahasa roh. Yang mengerti ini katakan amin. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus adalah di mana pertama kali orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Katakan amin. Nah kemudian coba kita lihat ayat berikutnya, ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi hari Pentakosta orang Yahudi berkumpul. Pergi ke Yerusalem, datang ke Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar bunyi itu, ya, bunyi di mana murid-murid berbahasa roh, ya. Maka dikatakan mereka datang berkumpul ke sana dan ayat 7 berkata mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, perhatikan di sini. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi murid-murid itu orang Galilea. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar? Jadi perhatikan di sini, masing-masing mendengar. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada lain, apakah artinya ini? Batas ini dulu Bapak Saudara. Nah ketika mereka Bapak Saudara dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka dikatakan orang-orang yang mendengar itu takjub. Karena mereka mendengar bahwa murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Sebenarnya begini Bapak Saudara, yang murid-murid perkatakan itu bahasa roh. Tapi didengar oleh orang-orang di sekitar itu bahasa mereka masing-masing. Nah ini sebenarnya seperti ada kejadian, kesaksian Pak Weliar Kahuntu. Waktu kalau nggak salah di Amerika gitu ya. Ketika beliau itu memimpin pujian Eropa apa Amerika gitu. Ketika beliau itu memimpin pujian, menyembah dalam bahasa roh. Ya kan ketika jadi berbahasa roh. Nah setelah ibadah ada seorang katanya kebangsaan Spanyol datang pada Pak Weliar.
Dan kemudian ngomong begini, apakah Anda bisa bahasa Spanyol? Pakai bahasa Inggris nanyanya. Kemudian Pak Wele bilang, nggak bisa, saya nggak bisa Spanyol. Tapi saya mendengar Anda waktu menyembah, waktu memuji Tuhan, itu dengan menggunakan bahasa Spanyol. Nah kemudian baru Pak Wele sadar, oh tidak, tadi saya berbahasa roh. Nah Bapak Ibu Saudara, kejadian seperti itu ya, yang digambarkan yang Alkitab ini katakan. Nah Bapak Saudara, jadi ketika mereka murid-murid berbahasa roh, maka ada yang mengerti. Dan dikatakan arti daripada pengertian itu dikatakan berkata-kata dalam bahasa tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya percaya ya Roh Kudus melalui bahasa roh pasti akan memuliakan nama Allah, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah tapi begini Bapak Saudara, tapi ada ayat yang ke-15 juga berkata begini. Jadi ada yang bisa mengerti gitu ya, tetapi orang lain menyindir. Jadi orang lain ini yang dimaksud begini, yang tidak termasuk orang-orang yang ngerti itu. Yang diberi karunia untuk mengerti apa yang diperkatakan oleh murid-murid. Tetapi orang lain menyinyir. Kenapa mereka nyinyir? Dikatakan begini, apa perkataan mereka? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi ketika murid-murid berbahasa roh, ada yang diberikan pengertian sehingga mereka bisa mengerti bahasa roh itu, tetapi ada juga yang tidak mengerti. Sehingga mereka mengatakan apa? Ini ngomong opo, nah kira-kira gitu bahasa Jermannya. Ngomong opo, aku nggak ngerti gitu. Orang mudeng kan gitu, kira-kira gitu loh. Ini mabuk nih orang. Kan kalau kita ada orang mabuk kan ngomongnya ngelantur kemana-mana. Ini ngomong kan gitu. Ini ngomong apa ini? Nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Jadi ada yang mengerti, ada yang tidak ngerti. Nah simpen dulu. Nanti kita akan lihat. Nah jadi Bapak Saudara, baptisan Roh Kudus ini adalah penggenapan dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Dan ini juga merupakan kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya gitu ya, kepada Tuhan Yesus gitu. Nah coba kita akan lihat dulu ya. Kita buka Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 20. Kita lihat ya. Jadi seperti baptisan air. Baptisan air itu ketika orang setelah dibaptis maka akan ada tanda fisiknya. Apa tanda fisiknya? Orang sudah dibaptis air basah gitu ya. Nah baptisan Roh Kudus juga ada tanda awalnya. Yang bisa didengar, apa itu? Yaitu bahasa roh. Katakan amin. Nah kita akan lihat lebih lagi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Nah Bapak Saudara lihat di sini. Filipus menginjil di tanah Samaria, maka banyak yang bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengalami lahir baru. Kemudian Petrus dan Yohanes diutus ke sana untuk melihat. Dan ketika Petrus dan Yohanes tiba di Samaria, ayat 15 kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan ketika Petrus tiba di Samaria, Petrus berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun. Mereka hanya baru dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam peristiwa ini kita bisa dapat satu pelajaran bahwa ternyata peristiwa ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus dan ketika orang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu merupakan sesuatu yang beda. Sebenarnya kan begini, ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus
Sebenarnya sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang itu. Roh Kudus sebagai materai, sebagai jaminan bahwa mereka orang yang percaya. Tapi pertanyaannya, kenapa Petrus dan Yohanes harus berdoa kembali, harus berdoa secara khusus untuk mereka beroleh Roh Kudus? Artinya yang dimaksud dengan yang namanya ayat 15 dan 16 ini bukan berbicara mengenai yang namanya kelahiran baru. Karena mereka sudah dibaptis dalam nama Yesus. Tetapi ini berbicara mengenai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Atau dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan amin. Nah Bapak Saudara. Nah pertanyaannya lagi begini kan. Dari mana Petrus dan Yohanes tahu bahwa mereka itu orang Samaria belum menerima Roh Kudus sehingga mereka berdoa? Nah, itu pertanyaannya. Saya sangat percaya Petrus dan Yohanes tidak melihat tanda yang mereka alami di hari Pentakosta, yaitu bahasa roh kepada orang-orang yang sudah percaya di Samaria. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah coba ayat berikutnya kita lihat. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka apa? Menerima Roh Kudus. Ini berbicara dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Memang tidak dikatakan mereka berbahasa roh. Tetapi saya percaya ada tanda yang nyata ketika mereka dipenuhi atau dibaptis oleh dengan Roh Kudus. Gitu loh. Dan ini bukan tanda yang biasa. Tanda yang memang tidak pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ayat 18 kita baca. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan atasnya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ya, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah engkau, kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Perhatikan di sini. Ketika Petrus Yohanes doa, mereka penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dan Simon melihat. Dan kemudian Simon menawarkan uang untuk supaya dia dapat melakukan juga ketika tumpang tangan atas orang, maka orang tersebut dibaptis oleh Roh Kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau bukan sesuatu yang luar biasa terjadi, tidak mungkin Simon akan mau yang namanya menawarkan uang untuk memperoleh karunia itu. Jadi karena Simon melihat ada sesuatu yang lain. Gitu. Kalau seandainya dibaptis Roh Kudus, tandanya sukacita, maka Bapak Ibu Saudara, kemarin-kemarin jemaat juga sudah sukacita. Kalau dibaptis Roh Kudus, ya, mereka menyanyi, maka kemarin-kemarin mereka juga sudah menyanyi, gitu loh. Artinya ada sesuatu yang berbeda yang belum pernah dilihat oleh Simon, gitu. Dan saya percaya ini adalah bahasa roh. Katakan amin. Amin. Ya, jadi untuk memastikan bahwa orang itu dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah bahasa roh. Nah, coba kita akan lihat berikutnya lagi. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Nah, sekarang ini Paulus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid, katanya kepada mereka. Nah, coba lihat. Ini ada murid-murid di Efesus. Paulus bilang apa? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Nah, sebenarnya apakah Paulus nggak ngerti kalau orang udah percaya itu sebenarnya sudah ada Roh Kudus? Pasti Paulus itu sangat mengerti. Tetapi kok Paulus menanyakan kembali, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?
Yang dimaksud oleh Paulus ini bukan Roh Kudus ketika yang namanya kita terima Yesus. Tetapi ini berbicara baptisan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Ini yang dimaksud. Nah, kenapa Paulus bertanya demikian? Karena saya percaya baptisan Roh Kudus itu memiliki tanda awal, Bapak Ibu Saudara. Ada tandanya. Sehingga ketika Paulus melihat murid-murid belum mendapatkan itu, makanya dia bertanya. Nah, coba selanjutnya. Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptis air. Coba lihat setelah itu, apa peristiwa berikutnya? Dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, ya orang sudah dibaptis air, sudah pasti terima Yesus, ada Roh Kudus. Tapi ditumpang tangan lagi. Apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus atas mereka. Maksudnya apa? Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Katakan amin. Bahasa roh yang ditafsirkan maka bisa berbentuk nubuatan. Jadi jelas di sini ternyata ada tanda awalnya. Dan Alkitab dalam Kisah Para Rasul beberapa ayat mengatakan ketika mereka ditumpang tangan penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Yang mengerti ini katakan amin. Dan saya percaya begini, kalau Petrus, Yohanes, Paulus belum mengalami pengalaman yang sama, ketika mereka tumpang tangan atas orang percaya dan orang percaya tersebut berbahasa roh, ketika dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, saya percaya Paulus, Petrus dan Yohanes akan kaget. Gitu loh. Dan bisa-bisa bilang, "Wih, ini apa ini? Ini roh apa?" Kan gitu. "Ini bahasa apa?" Nah, kan gitu. Kenapa? Tapi karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu, Petrus dan Yohanes sudah mengalami di hari Pentakosta, mereka dipenuhi Roh Kudus, mengalami janji Bapa, baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Jadi ketika mereka yang namanya menumpangkan tangan atas orang percaya lainnya, ketika orang itu berbahasa roh, mereka enggak kaget dan mereka enggak nuduh bahwa itu yaitu roh dari setan. Yang mengerti katakan amin, karena mereka mengalami hal itu sendiri. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, satu lagi ya. Satu aja lagi. Nanti kita akan ada ayat-ayat lainnya sebenarnya. Tapi biar lebih untuk makin mantap. Ya, baptisan Roh Kudus itu tanda awalnya bahasa roh. Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Kita akan banyak buka ayat ini ya. Jadi memang saya akan sedikit ngajar lah untuk kali ini. Ketika Petrus sedang berkata demikian. Jadi Petrus datang ke rumah Kornelius dan kemudian menginjili Kornelius. Dan memberitakan firman Tuhan, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Jadi di rumah Kornelius ketika dengar pemberitaan firman Tuhan, mereka percaya. Ketika mereka percaya Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan dikatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya untuk golongan orang Yahudi, tetapi juga baptisan Roh Kudus diberikan juga kepada orang yang percaya bangsa-bangsa lain. Termasuk kita sampai saat ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, coba lihat. Mereka dikatakan mereka melihat Roh Kudus dicurahkan juga untuk bangsa lain.
Baptisan Roh Kudus diberikan juga untuk bangsa-bangsa lain yang percaya Yesus. Dari mana mereka tahu bahwa Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus juga diberikan kepada mereka? Ayat berikutnya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jelas di sini. Dari mana mereka tahu bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, mereka penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus? Jelas ayatnya bilang, sebab mereka mendengar. Mereka berkata-kata dalam apa? Bahasa roh dan memuliakan Allah. Amin. Saya percaya sekali lagi kalau Petrus tidak mengalami hal yang sama. Murid-murid orang percaya tidak mengalami yang namanya pengalaman yang sama. Saya percaya mereka akan kaget ketika Cornelius berbahasa roh. Bahkan mungkin bilang, wah ini sesat ini. Enggak, tapi karena mereka mengalami, maka mereka tahu bahasa roh adalah tanda awal di mana orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi kita sudah melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang mari kita akan lihat, ya, apa sih manfaatnya baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh itu? Apa manfaatnya? Saya percaya kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kamu jangan kemana-mana, tunggu sampai janji Bapa digenapi, yaitu baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Saya percaya pasti ada manfaatnya, ada gunanya bagi setiap kita orang yang percaya. Katakan amin. Oleh sebab itu mari kita lihat apa yang terjadi atau dampak bagi orang percaya ketika dibaptis Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan, di Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia akan menerima kuasa. Kita akan dilengkapi dengan kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi Yesus. Katakan amin. Siapa yang mau terima kuasa? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Amin. Bapak Saudara. Orang yang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka kuasa daripada Roh Kudus akan memenuhi kehidupannya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, Petrus ini orang yang punya pengalaman yang tidak enak dalam perjalanan rohaninya. Kenapa? Karena memang dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ditanya oleh yang namanya hamba perempuan. Dia ketakutan, dia katakan, aku gak kenal dia, aku gak kenal. Dia menyangkal 3 kali. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia dibaptis Roh Kudus, apa yang terjadi? Ketika orang-orang berkumpul tercengang-cengang melihat fenomena Pentakosta, bahasa roh itu, maka Bapak Saudara, Petrus yang pertama kali berdiri, Petrus yang dulunya lari, Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, tetapi kali ini dia yang berdiri. Ngapain Bapak Saudara? Dia yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan dia menceritakan tentang Yesus juru selamat itu. Dan puji Tuhan, dari khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Katakan haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jadi Petrus yang dulunya penakut diubahkan karena ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa dalam dirinya, sehingga menjadi pemberani dan dipakai oleh Tuhan luar biasa menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Bapak Saudara, kita perlu kuasa daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubahkan kehidupan kita untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Minggu yang lalu ya, saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu ya, tentang yang namanya pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara,
Coba kita lihat Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Alkitab berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dampak ketika orang dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka mengubah kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Dan apa Bapak Saudara? Dan menyempurnakan doa, pujian, penyembahan tersebut. Alkitab katakan kita ini penuh kelemahan, terutama dalam berdoa. Tetapi roh membantu kita dalam doa. Katakan amin. Kalau Roh Kudus membantu kita dalam doa, saya percaya doa kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika doa kita sesuai dengan kehendak Allah, maka saya percaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Katakan amin. Nah coba kita lihat. Di 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Nah coba perhatikan. Paulus bilang aku berdoa dengan bahasa roh. Jadi bahasa roh ini Bapak Saudara adalah bahasa doa. Haleluya. Amin. Ya, roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Salah satu dengan apa? Dengan bahasa roh. Karena bahasa akal budi kita itu terbatas. Coba perhatikan lagi. Apa Alkitab kata? Maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kalau orang berdoa dengan bahasa roh, maka rohnya yang berdoa. Akal budinya tidak turut berdoa. Ayat 15 Paulus bilang apa? Jadi apakah yang aku buat? Kata Paulus. Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi. Perhatikan, menyanyi, memuji-muji Tuhan. Dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Katakan haleluya. Jadi baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh itu Bapak Saudara, ternyata itu mengubah kehidupan doa, pujian, dan penyembahan kita. Katakan haleluya. Jadi Bapak Saudara, pujian, penyembahan, doa kita makin disempurnakan. Kenapa? Karena kita menggunakan yang namanya bahasa roh. Karena ketika bahasa roh bukan akal budi kita yang berdoa, tapi roh kita yang berdoa. Roh Kudus membantu kita dengan kelemahan kita karena kita tidak tahu berdoa. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyembah Bapa harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya salah satu pengertian dari menyembah dalam roh, memang ada banyak berapa pengertian. Tetapi salah satunya, ini yang dikatakan Paulus di 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Yaitu dengan menggunakan bahasa roh. Katakan amin. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya harus memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah. Tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita harus hadir di dalam yang namanya ibadah itu. Kalau kita di gereja, kita harus datang ke gereja karena tubuh. Ya, kalau kita sekarang online, kita duduk di depan. Ya, di depan yang namanya mungkin televisi, handphone, ya kita konsentrasi di situ, itu tubuh, gitu ya. Jadi harus diatur, gitu loh, tubuh. Dan juga dengan yang namanya kita mengangkat tangan, kita tepuk tangan, kita menari, itu dengan tubuh. Dengan jiwa, ya, dengan segenap hati kita, perasaan kita, ya, dengan pikiran kita berfokus kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Itu dengan jiwa kita, Bapak Saudara. Pikiran kita nggak melayang kemana-mana. Ada ekspresi yang namanya orang itu kalau menjiwai, ya kata dengan jiwa, maka ada ekspresi. Jadi nggak flat, apalagi sampai matanya kosong. Enggak. Orang ketika mengatakan cinta kepada orang yang dicintainya, maka dia akan ada ekspresinya. Dan saya percaya ini juga orang yang betul-betul mencintai Tuhan, ketika dia menyanyi, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga ada ekspresinya. Karena dengan segenap
jiwa. Katakan amin. Ayo Bapak Saudara, memuji-muji Tuhan, ayo dengan segenap hatimu. Tubuhmu dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Jadi jangan sambil tidur-tiduran gitu ya, kalau seandainya ibadahnya online, sambil masak gitu kan, sambil nyuapin anak gitu. Sambil apa lagi? Nggak tahu lah apa, tapi enggak. Kita benar-benar konsentrasi. Kita sungguh-sungguh ibadah. Katakan amin. Nah kemudian dengan roh. Nah Paulus berkata, dia berdoa dengan rohnya. Dia memuji dengan rohnya. Dengan menggunakan apa? Bahasa roh. Amin. Yang mengerti katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu membantu kita. Karena kita tidak tahu berdoa. Akal budi ini sangat terbatas. Kita harus gunakan akal budi. Contoh begini kan, Tuhan Yesus terima kasih engkau baik, sungguh baik, kami berdoa untuk suami, berkati, itu akal budi. Ya. Tetapi dengan bahasa roh, akal budi enggak turut berdoa, tapi roh yang membantu kelemahan kita. Nah saya punya beberapa pengalaman, tapi saya ceritakan 2 pengalaman ini aja nih. Ya, yang pertama itu kejadiannya begini. Waktu saya masih pacaran dengan Ibu Rita, maka kita akan berangkat ikut KUL atau FA waktu itu, Family Altar. Nah saya tunggu-tunggu, loh kok di kos-kosan itu, kok Ibu Rita nih dulu pacar saya kok belum pulang-pulang ya. Padahal udah janjian jam 6 maka kita akan berangkat bersama untuk ikut Family Altar atau KUL. Kok belum datang-datang juga. Nah kemudian saya duduk gitu ya. Ketika saya duduk saya berdoa sama Tuhan. Maka tiba-tiba saya itu mendapatkan satu vision. Saya melihat Ibu Rita itu naik motor ya. Kemudian ditabrak mobil. Wah, pas saya lihat itu, waduh, ya kan? Dan saya melihat kejadian yang begitu parah waktu itu. Dalam yang namanya vision itu. Waduh, kemudian saya kaget. Nah saya mau tanya Tuhan, Tuhan ini apa? Nah Bapak Ibu Saudara, akal budi saya terbatas. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Maka apa yang saya lakukan? Saya berdoa dalam bahasa roh. Tuhan Yesus, aku berdoa ya kan untuk Rita Emianata. Wah kayak gitu. Saya doa, saya sebutin namanya, tapi kan saya kan nggak tahu apakah benar kejadian atau enggak. Kan saya nggak tahu. Ini kan hanya apa namanya, saya seperti melihat bayangan aja. Tapi kan saya nggak tahu benar kejadian apa enggak. Nah kalau saya bilang Tuhan, nah seolah-olah kalau itu enggak kejadian, artinya kan saya bisa mengimani itu terjadi. Ya enggak, akhirnya apa saya lakukan? Saya enggak ngerti. Saya berdoa dalam bahasa roh. Nah setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya merasakan damai sejahtera dalam hati saya. Sudah saya berdoa, belum datang juga, maka saya putuskan saya berangkat sendiri untuk ke KUL atau ke FA itu. Nah setelah pulang selesai, saya datang lagi ke kosan itu dan kemudian saya ketemu dengan Ibu Rita. Dan ketika saya ketemu saya kaget, dia jalannya pincang-pincang. Pas saya tanya kenapa? Kok pincang? Dia ceritakan dia naik motor, ditabrak sama angkot. Tapi Bapak Ibu Saudara puji Tuhan, dalam vision penglihatan itu sangat parah kejadiannya. Tapi puji Tuhan, diluputkan Tuhan, hanya kaki tumitnya yang mengalami cedera. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Doa itu Bapak Saudara. Roh Kudus bantu kita dalam berdoa karena kita punya kelemahan dalam berdoa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah saya percaya itu karena doa itu. Nah berikutnya, satu ketika malam minggu saya sedang berdoa. Saya sedang mendoakan ibadah di hari Minggu. Ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba juga ada satu vision, penglihatan. Wajah seorang bapak ada di depan saya. Saya ketika lihat wajah itu, lah saya bingung juga, loh Tuhan ini apa ya? Kok wajah bapak ini ada di depan saya? Nah saya juga nggak tahu, karena saya terbatas apa yang terjadi sama bapak ini. Apa juga yang saya harus doakan kepada untuk bapak ini. Apa yang saya lakukan? Saya sebut namanya dan kemudian saya berdoa dalam bahasa roh. Ya udah setelah itu saya tidur dan kemudian besok paginya ketika ada di gereja selesai ibadah
Saya kaget Bapak ini datang kepada saya. Dan kemudian dia katakan, karena dia manggil saya karena lebih senior ya. Waktu itu saya masih muda, sekarang juga masih muda. Saya bilang, Pete katanya, tolong doakan saya. Dan Bapak ini menceritakan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah Bapak Saudara ini luar biasa. Nah saya kan nggak tahu permasalahannya apa. Tapi dengan saya berdoa dalam bahasa roh, maka roh membantu saya dalam berdoa untuk orang-orang kudus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita lakukan di gereja ini Bapak Saudara, di dalam ibadah ketika kita berdoa dalam bahasa roh itu, kita sedang berkata-kata kepada Allah. Coba lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Lihat di sini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan amin. Sama-sama bilang hal-hal yang rahasia. Jadi nggak ada yang bisa mengetahui apa yang kita sedang doakan itu. Karena kita memang nggak ngerti. Tapi Bapa di sorga apa mengerti. Katakan amin. Ini bahasa rahasia. Alkitab yang bilang orang yang berbahasa roh itu sedang berbicara kepada Allah. Katakan amin. Berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa roh. Jadi lakukan ini dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, banyak bahasa roh. Karena kita nggak tahu apa yang sedang terjadi besok, lusa, 1 jam lagi. Tapi dengan kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu adalah Allah yang membantu kita. Dan Dia Maha Tahu. Katakan amin. Katakan yes. Puji Tuhan. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus atau dengan tanda awal bahasa roh itu dapat membangun iman orang percaya. Kerohanian orang percaya. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berkata-kata kepada Tuhan. Maka ketika dia berkata-kata kepada Tuhan, itu sudah membangun dirinya sendiri. Membangun imannya. Wow, ini luar biasa. Mau gak kerohanian kita terbangun? Pakai bahasa roh. Doa pakai bahasa roh. Nah Yudas 1 ayat 20 berkata. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang dikasih. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Dan apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah doa dalam Roh Kudus ini Paulus juga bilang. Itu dengan bahasa roh. Katakan amin. Wah luar biasa. Jadi ketika saya berdoa sebelum saya sampaikan firman, itu saya sedang membangun diri saya sendiri. Gitu loh. Supaya apa? Ketika menyampaikan firman Tuhan, kuasa Allah itu memenuhi hidup saya. Katakan amin. Katakan yes. Jadi itu nggak perlu diterjemahkan, maksudnya nggak perlu ditafsirkan. Memang ada Paulus katakan bahwa orang yang berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Itu maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Itu bahasa roh yang dipergunakan untuk membangun jemaat. Seperti sekarang nih, saya sedang ngomong. Saya ngomong ini sekarang, saya sedang membangun jemaat. Nah ada karunia, namanya karunia bahasa roh di 1 Korintus pasal 12. Karunia bahasa roh itu untuk membangun jemaat. Nah kalau untuk membangun jemaat, untuk menyampaikan pesan kepada jemaat, harus disertai penafsiran. Coba tahu begini, ketika saya mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara, saya ngomong begini, nah saya mau nyampein pesan, sedang mau membangun jemaat. Kalau tanpa ditafsirkan, Paulus bilang begini, aku lebih baik 1-2 kata yang dimengerti daripada banyak bahasa roh yang gak bisa dimengerti. Itu untuk membangun jemaat. Tapi bahasa roh yang kita pergunakan sehari-hari itu dalam ibadah doa pujian penyembahan, itu untuk bicara sama Tuhan, untuk membangun manusia roh kita. Dan Alkitab katakan itu tidak perlu penafsiran karena bahasanya rahasia. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada 2 Bapak Ibu Saudara bahasa roh itu fungsinya. Yang pertama itu untuk doa pujian penyembahan.
untuk ngomong sama Tuhan, untuk membangun diri kita. Itu tidak perlu ditafsirkan. Tapi ada bahasa roh untuk membangun jemaat, untuk menyampaikan pesan kepada jemaat. Itu perlu ditafsirkan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dua hal ini terjadi sekaligus. Yang kita baca tadi. Ya, orang bisa mengerti, oh dia ngomong, oh ngomongnya ini loh. Tapi ada yang gak ngerti. Gitu loh. Sehingga menyinyir. Dia mabuk. Jadi rasul-rasul ketika dia bahasa roh waktu itu, maka terjadi dua fungsi sekaligus bahasa roh itu. Menyampaikan pesan kepada orang lain, dan juga dia sedang berdoa, berkata-kata kepada Allah dan membangun dirinya sendiri. Makanya gak dimengerti, ada yang nyinyir itu. Karena dia gak ngerti. Kalau ada orang yang nyinyir tentang bahasa roh, karena dia memang gak ngerti. Itu, ya kan? Dia bilang, wah itu palsu tuh bahasa roh. Dari mana palsunya? Tunjukkan aslinya aja gak bisa ngomong palsu. Orang baru bisa ngomong palsu kalau dia sudah punya asli. Kan begitu. Saya bisa bilang ini uang palsu. Kalau saya sudah tahu yang asli itu. Gitu, ya kan? Kita bisa ceritakan tentang rawon. Rasanya kayak apa kalau kita sudah ngalami. Jadi baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh itu harus dialami. Katakan amin baru kita bisa ceritakan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya orang yang belum percaya Yesus, saya punya keyakinan tidak akan terhalang dia akan percaya Yesus karena bahasa roh. Nggak akan terhalang. Seandainya ya, ada orang belum percaya nih. Percaya Yesus. Yang belum benar-benar percaya Yesus ya. Kita bahasa roh. Oh rabataka ya. Apakah gara-gara bahasa roh itu karena, oh saya batal deh. Percaya Yesus. Saya kurang yakin. Kenapa? Karena yang pertama itu pengalaman saya sendiri. Waktu pertama saya masuk gereja. Dari kepercayaan yang lain. Dibawa oleh pacar saya. Gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang saya dengar di gereja itu bahasa roh. Saya nggak tahu itu bahasa roh atau apa, saya nggak ngerti waktu itu. Orang laba kayak gitu kan. Nah pulang dari gereja saya bilang sama itu pacar saya. Tadi itu di gereja ngomong apa ya? Laba. Nah karena Ibu Rita nggak terlalu banyak mengerti, dia bilang begini. Hus kamu, kalau nggak tahu jangan menghina. Gitu dia bilang gitu. Tapi Bapak Saudara tidak menghentikan saya untuk percaya Yesus. Justru membuat saya penasaran. Itu bahasa apa ya? Dan ketika saya percaya Yesus dan saya dibaptis, saya cari. Ketika saya dengar khotbah, oh itu baptisan Roh Kudus. Saya merindukan hal itu. Dan akhirnya saya dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Katakan amin. Loh iya, gak membatalkan saya untuk percaya Yesus. Karena memang ada di Alkitab. Nah yang jadi masalah itu, kalau yang datang itu adalah orang yang sudah punya pengertian yang keliru tentang bahasa roh. Nah itu biasa yang nolak. Ya gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi mari buka hati kepada Tuhan. Ada baptisan Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan. Mari minta sama Tuhan. Apa itu baptisan Roh Kudus? Saya percaya kalau minta sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh pasti turun tuh Roh Kudus, tanda awal bahasa roh. Amin. Nah saya ada satu cerita lagi. Ketika berapa tahun yang lalu kami mengadakan Natal di Cibubur. Ya saya baru tahu ceritanya setelah 2 tahun kemudian. Pria ini mau menikah dan datang kepada saya, jemaat ini. Nah pria ini bilang begini, ketika dia mau menikah. Saya tanya, gimana kok kamu bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah memang dia cerita begini. Waktu saya masuk ibadah pertama kali itu Natal katanya. Natalan. Nah katanya begini. Waktu pujian penyembahan ya saya diam aja. Karena kan saya baru pertama Pak di gereja datangnya. Pas Natalan dia bilang. Nah kemudian ketika itu Bapak kemudian naik mimbar. Dan kemudian mulai berdoa. Nah dia waktu itu belum tahu itu bahasa roh. Tapi setelah dia 2 tahun di gereja dia baru tahu itu bahasa roh. Kan gitu. Nah dia bilang Bapak berbahasa roh katanya. Saya bahasa roh. Kaya. Bukan untuk menyampaikan pesan, tapi untuk membangun diri saya, untuk berdoa kepada Allah. Saya bahasa kaya. Nah dia bilang, ini memang dia dalam pikirannya, ini bahasa apa? Gitu loh, ini ngomong apa? Tapi dia bilang tiba-tiba katanya,
Ada sesuatu yang dia rasakan dalam tubuhnya. Dan kemudian dia bilang begini, air mata itu mengalir, dia bilang. Kok nggak bisa berhenti, dia bilang. Ketika saya dengar Bapak berbahasa roh, kok saya nggak bisa berhenti air mata saya. Saya bingung, apa yang terjadi dalam diri saya ini. Hati saya ini sepertinya ada sesuatu yang berbeda yang belum pernah saya rasakan, dia bilang. Terus air mata saya ngalir, dia bilang gitu. Dan ketika dia pulang dari tempat itu, dari ibadah itu, dia merasakan sesuatu damai, sejahtera, sukacita yang luar biasa yang belum pernah dia alami. Dan Bapak Ibu Saudara, justru dia memutuskan menetapkan hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tepuk tangan ini bagi Tuhan Yesus. Nah jadi mari kita melihat ini Bapak Saudara. Wah luar biasa. Jadi kita udah belajar ya. Baptisan Roh Kudus dan bahasa roh itu ternyata bahasa roh tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Dan dampak manfaatnya di dalam kehidupan setiap kita. Nah ayo mari, ini bukan bicara masalah kita haruskah kita bahasa roh. Tapi maukah kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh. Amin. Saya percaya kalau itu ada di Alkitab, Tuhan yang memberikan pasti ada punya rencana yang luar biasa. Katakan haleluya. Puji Tuhan, itu dulu hari ini. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya tentang yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Ora takasikarala basyanda kayara. Angkat kedua tanganmu. Mari datang sama Tuhan yang mau dibaptis Roh Kudus atau yang sudah dibaptis Roh Kudus, sudah berbahasa roh, minta kembali penuhi Roh Kudus. Minta dipenuhi Roh Kudus. Katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Angkat tanganmu, katakan datanglah. Buka hatimu. Sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi datanglah sekarang, datanglah sekarang. Ayo buka hatimu yang mau dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Mari buka hatimu, minta sama Tuhan, bilang Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh, minta kembali dipenuhi Roh Kudus. Ayo semua berdoa. Oh datanglah sekarang, datanglah sekarang. Oh haleluya. Oh rabata karalaba syanda karalabaraba, hikaralaba karalabaraba. Urapi ya Tuhan. Oh rabata karalabaraba. Sekarang ini dengan
belum bisa bahasa roh, minta sama Tuhan. Hari ini, terimalah Roh Kudus. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu. Saat ini biar mereka boleh dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Terima, terima. Dalam nama Yesus, dalam nama Engkau yang rindu, Engkau yang haus. Ayo mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Baptis Roh Kudus. Penuh, penuh, penuh. Terima, 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 terima. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, taruh di atas kepala. Taruh tangan kananmu di atas kepala. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Penuhi dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, dengan segenap hatimu. Ini hamba-Mu. Tumpang tangan kepalamu. Roh Kudus, penuhi, penuhi. Penuhi hamba-Mu. Ayo terima dengan iman, terima. Terima, terima, terima dalam iman. Terima. Terima dengan iman, terima. Korabatakaya karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau memenuhi umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Kau membaptis umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat pujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita sudah membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan ibadah raya, diakonia, persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, dan juga Bapak Saudara persembahan lain, pelunasan gedung gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Saudara memberi dengan sukacita, membawa sesuai dengan hormat dan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara bawa kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa dalam sorga, terima kasih buat umat-Mu yang mempunyai hati, yang mengerti firman-Mu, membawa persembahan di rumah-Mu Tuhan melalui ibadah ini. Baik itu persembahan ibadah raya, diakonia, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, juga pelunasan gedung gereja sebagai persembahan khusus ya Tuhan. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang menabur, biar pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Buat apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan, pelihara umat-Mu secara ajaib. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan mereka, lumbung-lumbung mereka, usaha mereka, perbendaharaan mereka dengan berlimpah-limpah, dengan buah anggur di dalam nama Yesus, gandum limpahi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, mari kita berdoa juga untuk bangsa kita, berkati Indonesia, selamatkan Indonesia. Tuhan, aku percaya Indonesia boleh menang dari COVID-19. Dan kami terus perkatakan COVID-19 berhenti, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh hidup normal lagi Tuhan. Kami boleh ibadah bersama-sama kembali di gereja. Kami boleh kembali, bertemu kembali Tuhan dalam kul yang ada. Tuhan, kami rindu, kami percaya waktunya Tuhan pasti itu terjadi. Terima kasih, berkati pemerintahan kami. Urapi dan biarlah hikmat-Mu turun untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keluarga besar, keempat wakil gembala sidang, Karayon, gembala cabang Salemba, Cibubur ya Tuhan, gembala-gembala semua pengerja jemaat, semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya, terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.